Selamat datang di podcast Minggu ya bersama Awe dan Pican pastinya ya. Dan dengan bintang tamu yang sangat spesial. Spesial sekali yang tadi kata Bobby ya, Iya. produser kita katanya mukanya jadul banget. Masa dibilang muka lo jadul? Kayak rudal Belanda kan. Ada Bang C bagus. Bang C terima kasih. Jadi Bang C ini ya adalah senior gue di stand up Bekasi. Oh. Stand up Bekasi itu dedengkotnya salah satunya adalah Bang C. Oh, Kang C Bekasi aslinya. Bekasi banget. Bekasi banget. Tapi kalau asli sih gue dari Tanah liat. Tapi stand up-nya dari Bekasi. Bekasi. Dari komunitas stand up Bekasi, we. Iya, enggak maksudnya dia kalau dia stand up-nya dulu waktu stand up Indo. Oh. Iya. Waktu cuman pas ada Bekasi ya karena Kang C tinggal di Bekasi. Bekasi. Yaudah sini gue pembina lah gitu. Enggak ngomong gitu sih tapi istilahnya membantu lah langsung. Oh. Apa nih butuh apa? Gitu. Dituain. Oh. Heeh. Butuh tandu. Lu bisa sediain. Kalau butuh PMI kali gue. Iya. iya kan. Banget ya. C. Nah, Bang C juga ini dia temen kakak gua. Satu SMA dan Sama Ucok. anak SMA 3 Bekasi. Yo, full year. Fulgir. Wah, Bekasi banget. Bekasi Fulgir. banget. Udah ngomong Fulgir mah. Iya, Bekasi banget. iya. Kenal sama Ucok tapi inget. Ucok. Abang kakak gua Uci. Uci. Kenal. Kok lu Ucok? Dipanggil Ucok. Oh. Kenal. Ya kan satu SMA. dia Satu bilang. SMA gue mau Uci. Seangkatan? Seangkatan. Heeh. Seangkatan bareng. Ih, bisa gitu ya. Iya lah. Gue bisa. kenal Uci dulu. Ya kan orang satu Bekasi ya bisa aja kenapa? Kecuali kalau ini Donald Trump, gitu. Kok Donald Trump bisa gitu ya? Ya orang Bekasi ya bisa aja. Kebetulan itu bisa pas Iya. banget itu. Iya kayak emang begitu. Nah, Name-nya cukup kebetulan. iya. Nah Bang C ini, Bang kan lu kalau nama panggung lu Ence Bagus. Iya. Nama aktor juga Ence Bagus. Tapi kalau nama asli siapa sih sebenarnya? Ence Siapa bagus. Oh, nama Itu nama asli Ence Nama Bagus. asli gue. Nama asli. Oh. Nama asli gue Ence Bagus Hartono. Oh. Tapi sebenarnya gue dulu lahirnya itu namanya Hartono. Oke, terus Namanya gue Hartono, dipanggilnya Hartono gitu kan ya. Terus gue tuh tinggal dulu sebelum ke Bekasi ada satu tempat di dekat Kuningan namanya Cikijing. Cikijing. Harus Cikajang kali itu. Cikijing, Cikajang beda lagi. Itu versi gedenya. Kalau yang kecil? Nah, di situ tuh di daerah situ nama bocah-bocah kecil tuh dipanggilnya Ence gitu. Oh. Ence gitu. Ya udah gue jadi waktu kecil dipanggilnya Ence gitu kan. Nah, Nah, terus gue pindah ke Bekasi tuh. SD. Dulu kan susah banget bikin akte kelahiran ya. Ya. masa Nggak- sih? nggak- Kenapa? Kagak kayak sekarang. Gue kan tinggal di Mesin kampung. tiket gantian. lagi di Jogja, mesin tiket lagi di Jogja. Anjing satu Jawa cuman 4. Lagi dipinjem. Gitu. Nah terus Susah kenapa sih Bang? enggak, kan gue di kampung banget. Jadi kayak akte administrasi itu tuh zaman tahun 80-an gitu tuh enggak. Bingung. Ya Gak punya kertas orang ya? Iya. susah lah gitu kan ya Ini kali yang ngatain suka dimakan sama hewan buas tuh ya jadi lagi gini. Oke, nama coba Ence tangannya hilang. Aduh bu, gak bisa bu. dimakan berubah. Karena di kampung banget. Iya. Nah baru bikin akte di Bekasi. Oh. Pas mau masuk Jadi SD. si Hartono itu gak ada aktenya. Nggak ada gitu. Nah tadinya terus karena gue sering dipanggil dipanggil Ence ya udah sama bokap gue dibikinnya Ence Hartono. Ence Hartono. Ence Hartono, nyokap gue bilang apaan sih Ence Hartono, nggak bagus katanya, kurang bagus. Bagus gitu terus gitu ya. Sama bokap gue ditambahin kurang bagus katanya. Kurang bagus tambahin. Iya, ditambahin akhirnya Ence Bagus Hartono. Bapaknya terlalu cuek nih. Terlalu apa ya? Kurang bagus tambahin bagus. Iya. Oh jadi Jadi gitu. bagus. Bener itu aslinya Hartono gitu. Tapi Iya, akhirnya iya. Ence Bagus Hartono. Nah. Karena dulu kurang bagus tambahin sama bokap gue. Gitu. Umur berapa Bang? SD tuh SD. SD. Jadi kecilnya di Kecil gue Cikijing. itu masih sebelum SD cuman berapa tahun lah gitu, masih umur 3-4 tahun. terus Nah gue kuliahan. SD tuh umur 6 tahun. 6 tahun gue ke Bekasi. Tahun berapa tuh Bang? Berarti gue 86.
86 ke 86, Bekasi. 85 lah gitu. Iya di Bekasi. 85 ke Bekasi. Udah pakai jaket ini bang. Pakai Belum. punggung ini kegedean ini. Belum. Nah gue kan tinggal di Kuningan ada. Oh iya. Tahu lu. Lu lihat waktu dari jaket, garisnya nyambung ke celana. Terus warnanya luntur ke sepatu. Emang keren banget nih. Emang matching. Matching banget. Aktor bro. Nah terus SMP, SMA di Bekasi. Bekasi. Nah kuliah di IKJ. Di KJ. Ngambil? Teater. Nah itulah makanya itulah awal mula lu jaga tiket di bioskop. Di tim ya, di tim. Enggak lo akhirnya terjun ke dunia perfilman, Ya. dunia acting sampai sekarang. Ya, betul. Ya yang mana lu tuh film lu nggak habis-habis Bang Ence. Beneran dah. Kayak Ada gue lagi. nonton apa ntar? Lah ada Bang Ence gitu. Walaupun ya 3 scene, 4 scene, tapi ada gitu. Tapi film apa? Lah ada Bang Ence gitu loh. Kayak Keren. karena memang menurut gue secara kalau ngelihat lu di set gitu ya, itu lu keren banget acting lo Bang, beneran lah. Lu cuman gak ganteng aja itu aja Bang. Nah itu dia makanya, itu salah satunya we. Iya, beneran we. Itu gue udah akuin dari tahun 2001. Kalau keren aja lo Bang, wah lu bintang peran utama pasti Bang. Dapat pasti. Justru begitu, jadi dari tahun 2001, gue pertama kali main film tuh kalau gak salah 2001-2002 lah ya gitu. Nah terus gue pas 2001-2002 gue mikir, anjing muka-muka kayak gue kan susah ya. Dapat peran utama. Lapar peran orang lapar kan bisa banget. Bisa. Kan peran utama jarang yang lapar gitu. Tergantung filmnya. Iya sih. Gitu. Tapi kan jarang cerita yang peran utamanya Gladiator lapar. itu ya lapar. Gladiator lapar itu. Yes. Waktu lagi dijual tuh dia lapar. Wah, gak bisa makan. Iya, sampai Gitu. kalau nah lu berarti mulai acting tahun berapa Bang? Mulai main film, main syuting. Film kurang lebih dia 2001, 2001 2002 lah. Langsung film bang, sinetron dulu apa? Gue pernah main sinetron dulu waktu zaman kuliah. Oh. Jadi ditawarin sama teman gue nih, yuk kita syuting sinetron katanya. Jadi ekstras. Oke, iya. Ya kan jadi ekstras, gue jadi ekstras terus ini pengalaman pahit gue nih ya. Kan sorry Bang, kan kalau emang sebenarnya kan jenjangnya gitu dulu ya. Iya. Ekstras dulu, peran membantu, supporting gitu ya. Biasanya gini, ekstras. Ekstras, Habis itu pemuda 1, pemuda 2. Iya. Ya baru ada nama karakter. Iya. Baru ada namanya ya bang. Iya, minumannya juga gitu kan. Awalnya dulu mak aqua gelas. Habis itu aqua biasa. Habis Galon, itu ada galon. aqua yang dinamain. Iya dinamain. Galon. Susah dong. Bang Cak. Reza Radian, nih bener-bener Bang ya. Adek. Beli dia kandau nih. Permisi, Mbak Kristina Hakim, ini taruh mana? Udah ember kalau belajar lagi udah ember. Udah betap, Iya, betap 2 orang gitu. Anjing kayak kuda minum masa minumnya gitu kayak kuda. Iya benar dinamain. Iya kan. Nah itu. Atau waktu jadi ekstras gimana tadi ceritanya Bang? Nah itu gue jadi ekstras. Jadi gue ada satu adegan disuruh lewat sama saradanya. Ya kan saradanya yang nyuruh. Terus tiba-tiba pas lewat gitu sutradaranya udah cut itu gimana sih goblok lu. Kan sutradara dulu sinetron Galak-galak. galak we. Saudara zaman dulu kata galak-galak. Iya galak-galak kan gitu. Lah Orang lewat ditusuk. jahat itu mah bukan galak. Itu suka. Ya katanya artis-artis dulu kalau salah dilakban ditempuk. Anjing. Pakai mendar Matias ya. putus. Dimarahin lu Bang? Dimarahin gue gitu. Nah dimarahin biasa asradanya nggak mau kan Lempar batu. lempar batu ke gua. Lu goblok kan gua udah bilang. Wah, sakit hati gua dari situ. Oh, akhirnya lu gak mau? Enggak mau gua. Kagak mau gua syuting-syutingan lagi. Gua di panggung aja terus tuh. Oh, di teater aja, Bang. Lu main teater aja dulu awalnya. Oh gitu. gitu. Jadi begitu. Itu berarti udah pas lulus gua gak langsung syuting film tuh? Enggak. Dulu gue syuting film malah sebelum lulus. Oh iya karena kayaknya banyak gitu Bang ya. Iya Karena gitu. udah diajak-ajak senior gitu Bang ya katanya Bang ya. Dan gue emang dulu kan di kampus gue kan ada fakultas film, fakultas seni pertunjukan, ada teater, ada seni rupa. Jadi gue sering bantuin teman-teman film bikin tugas gitu-gitu tuh. Bikin tugasnya berarti syuting Bang? Iya, dulu Hanung bikin film, Hanung itu bantuin. angkatan temen Abang. Hanung di saat 1 tahun di atas gue. Oh. Mm-mm, Siapa gitu. aja Bang yang sekarang udah punya nama besar. kalau mungkin direktor apa? Kinoy. Oh, Azhar Iya, Kinoy iya, Lubis. Azhar gitu.
Orang ngecengin temennya sih. Iya. Terus. Iya itulah pokoknya. Nah gue sering bantu gitu. Nah sering bantu ya udah akhirnya ya biasa abis itu kenal mereka bikin film itu ya gue ikut diajak. Akhirnya ikut. Masih ingat gak film pertama? Kalau nggak Brownies, kalau nggak salah kalau nggak Brownies, kalau enggak itu nama kudik. Red Velvet. Ya, kue tahu. Jadi kue semua. Kalau nggak Brownies, kue talam. Apa? Satu lagi. Nama kudik. Bukan kok nama kudik, baju biru. Baju biru. Kalau nggak salah, pokoknya antara dua itu coba di Google ya. Mana duluan? Banyu biru. Iya. Banyu biru. Oh. Tora yang main Baju dulu. biru tadi bilang baju. Oh banyu. Gue juga baju dengerin biru. baju. Lu tadi bilang baju biru bang. Filmnya Eko Patrio. Baju biru. Kok bilang baju biru? Pan dong anjing. Baju biru. Ya tahu gua. Antara itulah Tahu gue. gue lupa. Lah kenapa lo lupa? Emang maksudnya karena tayangnya ini Ya atau? tahunnya tuh kan ya sekarang 2024 Iya gua. sih, udah lama ya. 20 tahun. Enggak, tapi kan biasanya kalau film pertama berkesan ya Chan Iya, ya? Bang. Berkesan. Dua-duanya berkesan jadi gue bingung yang mana duluan mana gitu. Tapi dulunya film oke tuh. Iya. Film waktu itu rame juga gitu Brownies dan Banyu biru. Banyu biru. Iya, Bukan film pertama lu Power Ranger bang. Di Etim. Sama BA. Tapi keren deh kalau film pertamanya Power Ranger. Apa film pertama kamu? Power Ranger. Oh keren banget. yang mana yang diinjak monster? Belum sempet cuti. Belum sempet di-shoot. Udah gitu Mati beneran. monsternya belum jadi gede. Enggak, belum jadi gede. Masih kecil. Masih kecil tapi udah diinjak. Lah kok bisa? Kok bisa? Ya. Akhirnya dari situ nerus lah bang. Terus. Jadi terus kebanyakan abis itu malah gue iklan lebih sering iklan. Iya. Jadi gue lebih seneng iklan karena kan kalau orang tua kan pengennya itu sekolah di teater kan maksudnya dia kan nggak tahu, orang tua kan kita nggak tahu dunia panggung kayak gitu kan susah ya, maksudnya nggak terkenal lah ya. Nah terus akhirnya gue pernah main itu sinetron begitu. Gitu ya. Iya begitu, maksudnya yang satu lagi gue pernah ada main sinetron jadi pemuda 1 pemuda 2. Ya kan udah nih gue ajak orang tua gue nonton. Ya selewat hilang. Wah, kamu gitu doang sih? Iya, mending. Mundurin. Gak bisa. Gak bisa. Iya kan? Akhirnya gue mikir. TV-nya dibalikin. Uprak-uprakin. Kan di bioskop anjing. Gini. Apaan kamu dikit banget di film anjing. Anjing. Mana saudara saya mau ketemu. Gitu akhirnya. Wah gue bilang. Gue tuntutan nyenengin orang tua ya. Akhirnya gue. Kalau iklan diulang-ulang. Nah kapan aja bisa nonton gitu. Misalnya kelewat sekarang ntar ada. Kelewat sekarang ada gitu. Akhirnya gue ngejar. Jadi gue pemburu casting tuh kalau dulu iklan. Dan lu beneran memburu casting ya kayak. Beneran. Kalau gini Bang, kalau gua gitu kan. Ya kalau diajak aja gitu. Misalnya kayak, weh ini ada peran nih. Jadi emang gak casting gak apa. Nyari gue mah. Ya kan susah Bang. Gue beneran ya Bang. Kadang-kadang ada gini. Bukannya gua so atau apa. Justru karena gue ngerasa gak bisa. Bang Awi ini ada ini kayak mau ngajak main filmnya siapa gitu ya. Tapi minta casting dulu. Atau tes cam gitu-gitu lah. Casting biasanya ya. Casting. Casting dulu. Bang maaf saya kalau casting saya pasti gak masuk. Gue bilang gitu. Iya, kita pernah casting berdua bang. Bercanda mulu. Soalnya saya actingnya gitu-gitu aja. Gue bilang gitu. Karena gimana ya, pasti enggak lah gitu, pasti enggak masuk lah gitu. Nah nyari casting tuh gimana sih bang? Kalau kita dulu pengen sekarang nih pengen nyari tahu ada casting tuh di mana, di casting.com apa-apa. Informasinya di mana? Gue juga bingung kalau sekarang mah. Media casting Indonesia. Paling sering ada tuh di teman-teman ACI. Asosiasi Casting Indonesia kadang-kadang suka ngasih, ya ada beberapa, tapi selebihnya sih biasanya ada agensi atau enggak. Iya, berarti emang mesti masuk ke ininya dulu ya. Iya. Nanya-nanya sana sini. Iya, kadang-kadang biasanya dulu kalau udah sekali casting, misalnya gua casting di satu tempat casting nih, dipanggil ada lagi agensi kenalan sama agensi itu. Nah, nanti biasanya dia tuh ya dia emang dia nelfon nih ada casting di sini. Biasanya kan dia motong, kalau agensi motong berapa persen dari. Iya. Ya udah kerjaan dia gitu kira-kira wah cocok nih buat si Ence nih atau apa, udah gue disuruh datang casting gitu. Biasanya sih gue dari casting pertama kenal tuh sama agensi-agensi dulu mah ya, udah jadi setiap ada kabar casting dikabarin terus gitu. Biasanya kalau yang sering lo alamin casting itu bisa disuruh ngapain sih Bang?
Ya biasa profile ya kan, profile dulu kiri Nama kanan saya, perkenalan apa, nama saya gitu. Udah habis itu Bang, nih kita mau cari perannya gini-gini udah Oh, dicoba. udah spesifik. Udah spesifik. Kalau iklan biasanya begitu, we. Kalau iklan biasanya kalau gitu iklan ya. spesifik. Dan kalau di Saya mau nyari perannya tompel lah. yang ada tompelnya di punggung. Iya. Dulu abang bisa numbuhin sekarang nggak? Coba bisa gak? Ada. Coba 1, 2. Ya. Kang Cek lagi berusaha. keluarin Tompel. tompel. Anjing. Terus ada lagi dulu tuh kalau gue dapet casting ya kalau di dunia percastingan tuh nggak ada orang jelek. Iya. Nggak ada. Nggak ada. Muka muka anjing ada muka anjing. Nggak ada istilah Oh jelek. karena kepake aja bang ya. Enggak. Jadi kalau misalnya kita dapat info casting, dicari ya kan cowok misalnya umur Iya. ya kan sekian ganteng. Ya. Jelas. Oh. Terus kalau cowok umur sekian berkarakter. Nah itu jelek. Nah, itu. Weh, lu tadi ngomong dia berkarakter loh. Iya emang berkarakter. Iya. Tadi waktu Dihalusin sama orang Iya, casting, iya. dihalusin. Iya, iya. Gitu. Gak ada orang jelek ya bang? Nggak ada orang jelek, adanya berkarakter. Berkarakter. Ya karena kan jadi gampang diinget ya bang ya. Kalau orang kayak kita kan gampang lebih diinget gitu mukanya ya. Oh. Daripada orang yang mukanya biasa-biasa aja Chan. Iya bener sih. Kayak gue mukanya biasa-biasa aja. Iya sih. Lu gak ganteng gak jelek ya. Iya. Kalau gue apa? Berkarakter gampang apa? diinget. Gampang lupain. Gue berkarakter gak bang? Makin berkarakter lu lomponginnya gigi lu. Maaf kamu gak lulus casting. Maaf gak belum. Nah ini bang. Masa gitu. Oh, Ingat gak bang? Casting pertama buat iklan apa? Casting pertama kalau nggak Kali salah iklan pertama gue itu Jupiter Jet. Oh iya. Lah Iya. bukannya ini Komeng. Nah kan Komeng cerita tuh bodinya gitu, gue cuma ke bagian yang wah. Oh itu ada lu bang. Iya gue. Cuma gitu. Wah. Udah gitu doang. Iya. Enggak, casting pertama langsung diterima apa? Enggak. Wah berarti lu sampai sekarang nih dari casting yang di reject udah berapa banyak bang ya? Pasti banyak bang ya? Gua kalau casting Awal-awal. ya awal-awal iya sampai ada kalau akhirnya sekarang kan kalau proyek mah juksung. Menunjukkan langsung. Oh ya kalau sekarang mah udah iya. proven soalnya Kang C ya. Gitu. Dulu ya gua casting sampai iklan keberapa lah gitu. Selebihnya Udah juksung ya. Iya, di juksung. Oh iya. Iya, terakhir gua itu yang Sampurna Ijo versi nasi Padang. Samurai hijau. Sampurna. Ada tuh. Ini artikulasi gue yang kagak jelas apa kuping lu yang kagak padet ya. Woi samurai pakai iklan. Saya samurai hijau. Beli samurai hijau. Jangan yang biru. Apa? Sampurna hijau. Sampurna Ijo yang versi nasi Ah, Padang, yang makan gitu. kuahnya doang. Itu bagian melongo untuk gua. Lo yang ininya ya? Iya. Tukang dagangnya? Iya, Oh iya gue inget. tuh. Yang pas terus mereka datang lagi lu, gitu Iya, ya? iya, Ya kan? Terus, iya. terus gini, tenang udah ada duit gitu kan? Iya. Gitu lu ya bang Itu ya? gua. Gila legend nih. Gitu. Keren banget. Dari situ, nah gue setelah iklan itu lumayan pecah, terus dari Trans TV Extravaganza. Ya lo Oh, ikut. iya, Nah produsernya kayaknya ngelihat iklan itu tuh, wah kayaknya Extravaganza butuh orang jelek kayak buat keset nih katanya kan. Cari-cari tuh siapa tuh gitu. Nah temen kampus itu ada kreatif di Trans di TV. Trans TV. Oh itu temen gua katanya anak kampus. Udah akhirnya gue suruh datang casting. Ya alhamdulillah tuh dari 2007 sampai 2010 gua. Di Extravaganza. Di Extravaganza. Bareng Omes dong? Sogi. Iya, iya. Gitu. Udah dari situ udah alhamdulillah. Nah gue senengnya begitu gue masuk TV tuh ke acaranya yang emang lagi ngetop gitu. Iya, iya. Terima kasih ingat top banget ya. Iya waktu itu udah sampai ke sini kennya lumayan. Kalau dulu kan pemain film, kalau sekarang kan selebgram ya banyak diajak main film. Nah Ya. kalau dulu yang Iklan. ngetop di TV Oh ya asal muncul di TV aja. sering diajak main film. Nah dulu gitu tuh. Tapi kan kalau lo memang sudah punya ilmunya juga. Iya ilmu actingnya Ilmunya emang ilmu acting. Iya. Iya nggak sih? Iya.
benar. Gitu. Seni Jadi peran. We, benar. seni peran. Oh itu ya sebutnya ilmu. Sama sebenarnya. Oh, Iya gitu. takut salah. Gagak. Tadi Melin. sama siapa? Matias Mucus. Pierolan. Yerolan aja gerhana dong. Terus lo dari awal sampai sekarang film udah kira-kira udah berapa bang? 120. 120. Morgan Iya. Freeman. Iya, setara loh. Nah itu yang sambungan dari yang tadi we. Karena itu tadi gue bilang nih kalau gue nih nungguin peran yang Cocok buat lo? bukan cocok sih pasti ya kalau cocok peran mah ya. Nah kalau yang ini porsinya banyak kayak peran utama gitu-gitu, gue kaget lama we gue nggak Iya, syuting. Jadi gue akhirnya wah di karir gue mesti gimana nih. Akhirnya gue bilang ya udah nggak apa-apa dah. Peran gue dikit, yang penting film gue banyak. Udah itu. Bener. Itu benar. Dari awal gue begitu dulu. Tom Holland juga gak sebanyak itu filmnya Tom Holland. Bakri. Holland Bakri. Tom Holland Bakri. Tom Holland Bakri. Iya benar-benar. Gitu. Itu adalah pilihan dalam berkarir. Berarti kan lo menunjukkan yang terbaiknya nih. Ya, tapi kan gue mainnya benar. Iya gitu. Terus ya ada istilah ya setiap kesempatan itu emas lah buat gue itu kesempatan emas. Jadi karena gue seneng acting juga. Jadi sekecil gue dan gue juga kata almarhum Mas Didi Petet itu dulu sempet ini gue pegang juga gitu. Nggak ada peran kecil, nggak ada peran besar. Semua peran itu punya kedudukan sama porsinya gitu. Lu ini bang kenal langsung sama Bang Didi Petet? Ujian akhir gue dibimbingnya sama beliau. Oh itu dosen lu? Dosen gue di IKJ. Wah. Gokil. Gitu. Minta foto bareng gak bang? Sekarang udah nggak ada. Cak. Itu udah Emon belum? Udah lah. Udah. Udah. Itu galak gak bang? Enggak dia. Baik tapi Baik banget dia. Dan ini ngajarin actingnya. Iya. Dia tuh terakhir ngebimbing ujian 2007. Nah pas gua. Habis itu dia udah nggak di kampus. Udah nggak di kampus lagi. Gue beruntung banget gue terakhir banget gue ujian tuh ketemu sama Mas Didi Petet gitu. Nah itu tadi dia bilang nggak ada peran kecil, nggak ada peran besar. Itu juga makin jadi motif kan buat gue kan gitu. Yang ada mungkin honor kecil sama honor gede doang kali ya. Bang, kalau belajar seni peran gitu, ada ini nggak? Kalau di musik kan ada role model gitu-gitu. Nah kalau dunia seni peran gitu ada nggak sih kayak wajib dari punya, Bang C? Iya dari Bang C atau kita nih. Lo harus ada role modelnya nih gitu kalau mau acting gitu. Role model tapi kalau misalnya buku tuh memang ada ya. Jadi gini, setahu gua gitu yang paling jadi kalau di teater tuh ada aliran-aliran lah, ada isme-isme sendiri gitu kan. Okay. Nah, yang paling cocok sama dunia populer, dunia film itu realisme ya kan. Nah, acting realisme ya gitu. Nah, di Amerika sendiri itu yang mempelajari itu kayak siapa kayak yang main jadi mafia Godfather. Ini, Al Pacino, Marlon Brando gitu. Nah mereka yang pakai metode realisme itu gitu. Nah bukunya itu mereka biasanya pakainya itu mereka itu biasanya baca Prisoner of Azkaban. Sulap dong. Sulap. Masa sulap? Buku sulap. Bukunya apa bang? Chicken soup. Mulut itu. Tulis dari Stanislavski namanya. Siapa tuh bang? Stanislavski itu penulis dari Rusia. Tokoh dari Rusia, tokoh teater realis dia yang menemukan lah istilahnya konsep itulah. Apa? Boleh ini nggak konsep realis itu? Realisme. Ya sewajarnya aja gitu. Senyatanya. Jadi gitu. Gini, gue pernah ngobrol sama Bang C, kalau nggak salah, kita kalau salah kasih tau Bang. Kalau teater tuh kan agak dibesar-besarkan. Pijan, mengapa engkau? Nah itu. Ya bener Bang ya? Ruangan ini terasa senyap. Iya. Itu benar. Nah kalau film seperti halnya orang sehari-hari. Semakin gitu. Natural sehari-hari itu realisme. Gitu. Sebenarnya di panggung juga ada yang acting realisme. Cuman kan kalau di kita di Indonesia ini lebih banyak yang lain lah gitu. Yang ya macam-macam lah ini teater. Terus kemudian juga kadang-kadang orang teater tuh karena kesadaran panggung, kesadaran media. Jadi proyeksinya tuh jauh sama gede-gede karena kan kalau misalnya di panggung nih
kelihatan kecil, apa dianya dari jauh penontonnya jauh. Jadi kan gimana kita caranya kan biar kelihatan gerakannya. Gitu. Jadi cenderung digede-gedein, ditekan. Gede-gede tuh gayanya. Gayanya, terus gerakannya. nadanya, apanya gitu. Ekspresinya gitu, Bang. Iya gitu. Nah kalau film Tai kan saya mau keluar. Gitu itu bisa. Masa gitu? Gitu. Jadi nah kebanyakan ya itu tadi teman-teman dari teater gitu ya. Disebut teatrikal tuh kadang-kadang aktingnya teater banget karena terlalu besar kesadaran itu kesadaran panggung. Sementara kan ada kalau di film kan ada konsepsi. Ada kamera bisa di gitu, zoom, bisa ada di-zoom. cover. Iya. Oke, kamera ini mewakili mata penonton kan gitu. Terus juga ada clip on gitu. Jadi ngebantu suaranya kedengeran. Pakai boom. Iya Ada Bang Madun juga kan. Bang Madun. Bang Yari, ada Bang Yari. Gitu. Nah, sebenarnya kalau ngomongin seni peran, itu awalnya tuh dari mana sih Bang? Maksudnya lo belajar nggak kalau waktu apa masih ingat nggak pas di kampus mungkin sejarahnya? Kalau sejarah teater dari zaman Dionysius, dari zaman Yunani, dari zaman Yunani kuno. Yunani udah ada permainan. Udah ada teater tuh udah ada gitu. Karena katanya lu bilang penulis bukunya orang Rusia, makanya gue bilang iya, apa emang gedenya jadi dari gini Rusia? dulu itu kan berkembangnya dari zaman kerajaan, bahkan ada bentuk-bentuk teater yang kayak dulu misalnya Shakespeare. Ya kan Shakespeare kan. Nah, kan kebanyakan kalau Shakespeare kan dulu misalnya kayak naskahnya dialognya pakai rima dan lain sebagainya, pantun dan lain sebagainya. Iya, gitu. Jadi dialog itu nggak real gitu, bukan yang real gitu. Juliet buah manggis. Bukan cakep, nggak ada cakep zaman dulu mah. Gitu. Shakespeare. gitu. Akhirnya sebenarnya kayak pemberontakan gitu. Pemberontakan gitu. Wah, ini enggak begini, harus begini dari kerajaan. Misalnya kan itu juga kan ngikutin perkembangan politik. Dulu kan kerajaan, habis itu demokrasi, rakyat dan lain sebagainya kan ya. Nah, kesenian juga gitu. Tadinya yang kesenian yang sifatnya seperti itu, lalu kemudian ya udah masuk ke realisme dan lain sebagainya. Itu dikembangin sama yang Stanislavski itu ada 3 bukunya, Preparing an Actor, Building Karakter kalau nggak salah tuh. Ada satu lagi gue lupa. Nah itu lu baca semua Bang? Gue baca. Gitu. Jadi lu tapi kalau yang tamatin sih lebih ke kalau di kampus gue dulu preparing an actor-nya dulu. Preparing an actor. Gitu. Menyiapkan seorang aktor. Iya, persiapan seorang aktor. Ditepungin dulu. dijemur. Ya kan? Dikeringin, ditiriskan, baru digaremin. Sebelum dibakar. Itu aktornya dibakar pakai ini, pakai sekop gini. Masukin ke oven. Ya bikin pizza di Kemang. Goreng sampai ke Kuningan ya. Tepat lu dong. Iya. Nah, ya sebenarnya ngundang Kang C juga ada maksud tertentu ya kan. Apa nih? Karena ini maaf nih Bang nih. Kita mau pinjam uang. Mengundang orang ke podcast pinjam duit. Enggak, karena kan gini. Gue juga sudah lama, maksudnya akhirnya jadi karena stand up terus diajak syuting apa segala macam. Tapi sebenarnya tuh pas saat syuting tuh akhirnya ya udah ngawang aja gitu kayak ya udah main jadi diri gue aja tapi nggak ngerti sebenarnya acting tuh gimana gitu kan. Ya terus juga sekarang teman saya nih Bang, Pican ini, dia ini lagi mulai diajak-ajak untuk main film, syuting. Ini yang terbaru. Filmnya Kristo yang lagi mau syuting nih tinggal meninggal. Pican akan diajak bermain. Jadi salah satu karakter. Ya adalah karakter di situ lah. Nah, jadi bel. Ding. Gue kira jadi keranda lu tinggal meninggal. Nah, gimana? Jadi apa yang sih harus yang harus siapin terkait dengan tadi buku itu kan Preparing an actor. Nah, apa yang harus disiapkan kita nih sebagai orang awam yang tiba-tiba disuruh syuting, suruh main film. Karena kan gak enak Bang, berapa kali pernah ikutan main film. Oh pernah nih sama gua. Iya sama Awe. Main salam mulu. matanya ngelihat kamera. Gitu. Aduh susah ya, terus mata gini. Dia marah sama Aco. Lu jangan lihat kamera. Gitu Bang. Terus tangannya terlalu gini-gini. Itu gara-gara dia nih anjing nih.
Tai diajarin. Dia ngajarin tuh Bang, tuh Catman. Pengangguran yang ngajarin. Tangannya main dong. Jadi gue sama Awe, tangan gak usah. Gue juga kata saudara gue itu Cipicak tangannya begitu. Gitu. Jadi Ya kan? apa sih Bang yang harusnya biar gak nyusahin, paling gak nyusahin aja, gak nyusahin. Take, cut, gitu-gitu terus gitu. Apa ya, banyak banget sih sebenarnya kalau kita mau ini ya. Gue udah mampus loh tadi. Tiga aja. Atau basic acting. Iya, Basic kalau seni peran. ya kalau seni peran itu kan pada dasarnya sebetulnya itu kan kita lebih ke yang pertama tuh kita menempatkan pikiran dan perasaan kita tuh ke pikiran dan perasaan si karakter dulu kan. Nah, yang paling pertama sih menurut gua adalah analisa karakter dulu. Oke. Kita mesti jelas nih maininnya sebagai siapa. Oke. Karakternya seperti apa. Misalnya si pemuda 1, pemuda 2, dia itu siapa? Ya, pekerjaannya apa? Pekerjaannya apa? Backgroundnya apa? Di situ sebagai apa? Lalu kemudian tujuan dia di situ apa? Itu kita mesti di tahu. sini tuh. Di sini tuh. Kan tujuan pun juga kalau misalnya yang panjang tuh ada tujuan Ya. keseluruhan. Nah, minimal kalau satu scene doang sini tuh. Tujuannya di sini tuh dia apa? Kan gitu. Mesti jelas. Kita aja kan kalau nggak tahu tujuannya kan kita suka bingung muter-muter kemana kan. Itu gitu. supaya nggak ngawang Bang. Nggak ngawang. Ibaratnya lu ekstra spoon lu jalan kaki kalau udah gue nih ceritanya mau ke warung. Iya. Jadi tahu. Tahu. Oke, gua mau ke warung. Pasti, Yakin jalan. iya. Kalau enggak kan jadi ngawang kemana gue ya? Nah. Iya benar. Mesti tahu tujuan Oh, karakternya ini. gitu. Jadi yang paling pertama yaitu Begitu berarti terima. Menerapkan tujuan. analisa. Analisa karakter. Nah, pas kita menganalisa karakter itu, kita cari itu. Karena kan setiap dialog juga punya tujuan. Benar. Iya kan? Lu ngomong begini ada tujuannya apa? Iya. Ini tujuannya apa? Itu kita cari tujuan dari adegan itu. Apa sih? Lalu kemudian bahkan tujuan dari dialog itu apa? Yang hubungannya dengan si adegan itu. Nah, misalkan waktu Pican waktu itu lo jadi Sales. Oke. rumah. Oke. Ya. Tujuannya apa waktu itu? Menjual rumah ke pasangan muda. Oke, jelas kan tuh? Jelas. Ya, Ya kan? Nah, nanti ada beberapa dialog kan? ada. Nah, pasti setiap dialog itu ada tujuannya dulu apa? Ada. Pasti ada kan? Gitu. Iya. Ada. Dialognya apa? Dialognya gimana, Bu? Cocok rumahnya nggak? Cocok nggak? Oke. Gitu. Dialog kedua? Ini dijawab dulu. Heeh. Dia jawab pokoknya. Udah ini udah paling bagus gitu ya, Pak ya? Kalau nggak salah. Enggak dong. Enggak. Iya kan? Jadi gini, di iklannya itu ceritanya Oh iya. jalanannya gede. Hmm. Jalanan depan rumah besar. Besar. Begitu sampai rumahnya Jalannya si kecil. pasangan muda ini kok kecil jalanannya gitu. Jadi coba ke gua. Oke. Gimana Pak? Cocok nggak rumahnya? Tapi katanya ini jalanannya muat mobil, 2 mobil. Muat tuh. Nah, terus dia Oke. nunjukin. Nah, berarti kalau gitu kan tujuan yang pertama tadi apa? Menawarkan. Iya. Yang kedua, meyakinkan. Tujuan keseluruhannya menjual. Iya. Nah, ada proses itu kan? Ya. Dari mulai proses menawarkan sampai meyakinkan, kan gitu. Nah, jadi yang kita ini adalah gua pengen ngejualan rumah ke dia. Aku harus nyakinin dia. Iya. Harus kejual nih rumah ke dia. Gitu. Jadi bukan gua akan berakting untuk seorang jualan rumah, bukan gitu. Bukan. Jadi kalau di aktor tuh ada namanya kesadaran gini nih. Ada lagi nih mungkin bisa membantu kali ya. Ada yang namanya aku diri. Aku diri. Aku bukan duduk. Aku diri gue. Aku diri, Iya. aku Derry, aku Ginanjar. 4 sekawan dong. Aku diri ya, ada aku aku aktor, Aku aktor. sama aku karakter. Oke. Aku diri. Aku. Aktor, aku karakter. Aku karakter. Aku diri apa? Aku diri ini Pican. Bicara. Awe. Awe. Ya. Ya kan. Ence. Ya kan. Ikan. Pisang. Ya kan? Tarzan mau ke kota. Oh iya, Pican. Ya, Pican Awe. jelas Awe. punya Pican, anak. punya Ya kan anak. Pican seorang apa? Pican Bapak. sehari-harinya Bapak. seorang bapak. 3 anak. 3 anak, Ya. podcaster. Diabetes. Nah, Itu Aku diri. Iya. Iya. Nah, kalau ada lagi kesadaran aku aktor. Aku aktor. Aku aktor adalah aku yang harus
menjalankan tugas seorang aktor. Aku yang harus menjalankan tugas seorang aktor. Menghafal dialog. Membaca, menganalisa naskah, ya kan? Ya. Membaca skenario Ya. untuk menganalisa naskah, lalu kemudian juga latihan tubuhnya supaya siap, Oke. ya kan? Enggak, Apa lu begitu? enggak tadi. Enggak ada Iya kan? lu. Enggak usah sosok. Apa latihan tubuh begitu anjing? Ya, aku aktor, Bang. Itu aktor. Ya. Nah, ada lagi aku karakter. Aku karakter. Nah, ketika aku karakter, ya udah karakter itu siapa kan hasil analisa Iya, tadi iya, kan. iya, iya. Misalnya Pican mainin Sales. seorang sales, ya kan, Yang desperate. ya Pengen kan jual belum rumah. tentu anaknya beda nih sama Pican kan, bisa jadi sama, bisa jadi misalnya Pican mau belum nikah, yang si karakter nih belum nikah, umurnya sekian, ini sekian, nah itu kan hasil analisa tuh. Oke. Nah, ketika lu bermain, ketika lu acting, nah kesadarannya bukan lagi kesadaran Pican atau si aktor. Kesadarannya adalah kesadaran si karakter. Jadi adanya itu di antara action sama cut. Oh. Iya. Jadi lu saat jadi aku Karakter. Aku diri. Aku diri. aku aktor, Ya. mau lihat karakter gua adalah seorang supir sales. ambulan. Supir ambulan yang capek karena nganterin mayat mulu gitu, dan dia udah gerah banget nih, udah bosen nganterin mayat gitu. Oke, itu. Ya. Ini berarti gua akan belajar jadi ini. Terus begitu. Oke, action. Nah, ini aku karakter. Gua adalah seorang supir ambulan yang sudah capek dengan gitu. Gitu, Bang. Ya. Oh, Kurang oke. lebih seperti itu. Jadi Ya, kalau ya, misalnya lu masih ketika acting, gue gini bukan ya. Ah, Itu udah. bukan kesadaran karakter. Itu masih Kadang suka gini, Bang, kayak gini. Tangan gue di sini kali ya. Itu bukan Berarti karakter. kalau di otak gue ada itu udah. Gue udah nggak Enggak, udah bukan karakter itu. Itu pikirannya awe awe. atau aktor. Ya. Gue nanti abis ini bagusnya gini nih. Padahal itu kan si karakter kan nggak mikir gitu. Iya. Iya kan? Iya. Itu pikirannya si aktor aja gitu. Iya. Ini menurut gue kayak George Clooney harus denger ini nih. Iya. Kenapa harus denger? Dia udah denger. Leonardo DiCaprio ini harus denger ini. Harus nonton Leonardo DiCaprio nih. Nyesel kalau enggak. Tom Hanks ya buat nanti kita tag Tom Hanks. Gitu, Bang. Kebanyakan kita gitu. Kadang-kadang kalau lagi acting, ntar gue begini. Iya sih benar. Enggak. Iya, lu juga waktu pertama pasti gitu tuh Iya, yang waktu iya. sama gua tuh begitu tuh. Tangan gue di sini gitu biar relax kita gitu. Salah ya. Tapi kalau Tangan sebelumnya gue nih boleh. anjing nih, Sebelumnya boleh. Iya. Sebelum action boleh. Lu Aku aktor. Iya, pada saat aktor tuh boleh gitu. Nanti Ataupun gini mungkin, Bang, jalanin. ataupun gini, Bang. Kalau misalkan pun tangan kita begini, tapi itu tidak tanpa sadar dalam pikiran, tangan gue begini, berarti ya kan sebagai karakter. itu mau udah karakter nah lo. Ya itu Tapi yang kalau- ngejalanin karakter. Kalau gini Bang lagi acting terus anjing Marsanda nih. Iya Marsanda. Itu aku pican. Aku pican. Aduh Marsanda nih gue udah punya posternya banyak di rumah nih. Ya Allah. Iya. Lu gak pernah begitu, Bang? Ya kalau Sama siapa gitu, Bang? kalau udah action enggak. Tapi sebelumnya iya gitu. Pas gue datang misalnya ke lokasi, wah gila Mas Slamet Raharjo. Dulu gue gini-gini. Cowok dia ya. Dia sama cowok ya. Kita sama cewek. Dia sama cowok sama Trarjo. Belakangnya Jo. Oh, ngefans. Ngefans. Itu nggak boleh Bang ya. Gitu nggak boleh, harus di pas lagi acting itu harus dihilangin. Iya. Bukan enggak, ya emang udah bukan karakter itu, bukan karakter gitu. Oke. Bo sini deh Bo. Anjing gue cuma diceritain doang. Lu struktur cerita lu yang benar. Lah gue juga gak nanya detail. Nah Bo di mana? Nah Bo ngomong apa? Gue gak gitu. Gue dengerin apa kata istri. Oh ya, we listen, don't judge. Anjing. Di sini tempat nyari senang. Salah tempat kalau kau cari uang. Bim bim. Ya ketikin Di sini orang-orang. Kenapa lu nanyanya? Lu di luar kan? Kenapa? Gue takutnya Bobby mikirnya, wah Kepet butuh gue di rumah nih. Gue bilang gak ada gitu. Iya, gitu, Jadi gue betul. nanyanya, Bob lo lagi di luar kan? Enggak, gue lagi di rumah. Oh ya udah Bob, gue ke rumah lo. Gitu. Iya.
sekarang kalau misalkan latihan, misalkan gini, tadi kan ada olah tubuh atau apa yang bisa kita lakukan lah bang, Di rumah, basic buat latihan. Mungkin Pica nih biar gue juga biar semakin lihai lah. Nangkap lalat pakai subit bisa nggak? Lalat sayapnya dipotong gitu. Jadi atraksi itu aja. Biasanya apa bang latihannya bang kalau awal-awal bang? Kalau di awal-awal itu gue biasanya dulu itu kita latihan tubuh, kelenturan tubuh supaya kita ketika misalnya dapat satu karakter, menciptakan satu karakter, itu badan kita tuh udah gampang beradaptasinya. Karena kan badan orang tuh beda-beda ya. Misalnya kayak ada misalnya punya iya bukan dong. Iya badan Jackie Chan. Iya bisa. Badan Jackie Chan itu kan lentur banget Chan. Lah bener dong. Salah gue di mana? Badan Jackie Chan itu lenturnya minta ampun. Lentur banget. Jackie Chan. Lentur banget. Ya latihan tubuh. Tubuh karena kan alat ekspresinya itu kan kalau aktor itu kan tubuh ya kan, pikiran, perasaan, tubuh sama panca indera yang lain suara, itu juga latihan kan gitu. Latihan suara salah satunya baca dialog, hafalin dialog gitu kan. Intonasi, terus kemudian juga artikulasi. Oke, ayo ya. Ayo. Keseimbangan. Bisa tapi kalau lu dapat peran jadi ini tukang sirkus. Soalnya gue dapat peran di singa laut. Ya, itu bisa. Kenapa gak pakai singa lautnya? Kenapa gak nyewa singa laut? Lebih mirip. Nah kadang kamu lebih singa laut daripada singa laut itu sendiri. Terus apa bang ini ya latihannya? Nah latihan itu terus kemudian imajinasi juga, lalu kemudian latihan imajinasi buat dasar ya. Contohnya gimana latihan imajinasi? Latihan imajinasi kayak misalnya kita kadang-kadang untuk basic tuh kita misalnya jadi gini kan kita tuh kalau lagi syuting itu kan ada realita yang ini, lalu kemudian ada ketika masuk ke dalam cerita itu kan ada dunia realita kita, ada satu lagi dunia imajiner. Imajiner cerita. Iya. Dunia imajiner cerita. Ketika lu dapet naskah misalnya tadi, lu di waktu sebagai itu tadi di mana? Sebagai sales. Setnya di mana? Di rumah. Yang lagi mau dijual. Yang lagi dijual, iya kan? Nah, ceritanya di situ kan. Iya. Waktu dan tempatnya juga berbeda dengan realita. Lu kan Betul. kalau begitu lu di belakang kamera, berarti lu Lagi di satu pagi-pagi tempat, itu jam 6. lagi syuting di lokasi syuting. Realitanya kan lu di lokasi syuting. Tapi ketika lu di depan kamera, maka lu sudah ditempatkan di dunia imajiner cerita. Betul. Nah, itu kan juga butuh imajinasi dan lain sebagainya, bahwa ini bukan kini dan sekarang kalau itu. Ini adalah realita ya imajiner tadi gitu. Apa namanya? Dunia imajiner gitu. Nah, itu juga kan butuh imajinasi kan gitu. Untuk ngebedain nih. Oke. Bahwa jadi ini dunia ini begini, gue begini. Iya. Gue adalah orang yang seperti ini. Iya. Gue mungkin jualan udah gak laku-laku. Iya, gitu. Oke, ditambah dengan itu. Ditambah dengan itu gitu. Imajinasi. Terus kadang-kadang yang penting juga sih buat aktor tuh observasi. Oke. Ngelihat langsung. Kan kita bisa lihat nih. Tukang jualan rumah gimana sih? Jualan rumah gimana sih? Kalau hansip gimana sih gitu. Jadi aktor tuh malah kerjanya tuh merhatiin orang. Dan lu melakukan itu, Bang? Melakukan itu gua. Contoh yang lu inget paling pernah sampai bela-belain lu merhatiin waktu jadi apa? Pendalaman karakter itu, Bang, observasi. Gua pernah waktu buat film Papi Mami dan Tukang Kebun. Oke. Papi Mami dan Tukang Kebun. Tahu dong gue jadi apa? Tukang kebun. Iya. Nggak mungkin dong jadi mami. Siapa tuh jadi Dan. Itu gue beneran observasi. Gue main ke Mas Naga, Oh, oke. Mas Naga ya. Mas Naga, kan banyak nama daerah ya itu Mas Naga ya, bukan Mas Naga bukan. Mas Naga ya, oke. Kan banyak orang kaya ya. Oh, ada tukang kebunnya. Ada tukang kebunnya. Gue ngeliatin terus, ngeliatin, kenalan, ngobrol gitu. Oh, gitu. Karena ya kita bisa ngeliat gerakan khasnya tuh beda. Kalau tukang kebun kan dia yakin juga. Ya, tubuhnya juga udah terbiasa ngelakuin ya. kerjaan itu gitu kan. Beda misalnya kayak karakter lain lagi, misalnya kuli panggul. Ya. Ya kan pasti manggulnya beda tuh, Bang. Nah, itu cara manggulnya gimana biar enak ngelempar ininya. Iya. Nah, itu juga. Terus kemudian juga kan cara ngomongnya juga lain. Mungkin dari pendidikan
dia sekolah, kita ngobrol sama yang sekolahnya cuma lulus SD sama yang S1 aja gitu udah bisa bedain. Iya. Iya betul. Nah itu bentuk-bentuk ketika misalnya gue dapet kuli ini. Ya gue bukan iniin profesi kuli. Cuman kan rata-rata misalnya ketika gue memainkan kuli gue pasti ini pendidikannya segini, cara ngomongnya segini, komunikasinya begini. Pemendaraan katanya seperti ini gitu. Iya gitu. Pentingnya observasi itu Oke. gitu. Iya. Jadi itu imajinasi itu melalui observasi. Observasi ya. Latihan imajinasi, latihan tubuh gitu. Latihan tubuh juga banyak macam-macamnya gitu. Ada Ada yang yang bola, Tahu tadi jadi singa laut ya. kayak ada sinkronisasi gerak juga kan ada. Yang kayak Sinkronisasi gerak gimana? ya sinkronisasi gerak tuh kadang-kadang misalnya kayak ya itu tadi yang ngomongin sama badan. Ini kan gua nggak perlu ngarang lagi, tiba-tiba tubuh gua Gerak sendiri. iya gerak sendiri tapi sinkron. Kadang-kadang kalau bingung kan kita itu nunjuk tapi mata kemana, tangan kemana gitu. Nah di awal-awal sih gue dulu masih sering kayak misalnya cuman latihannya gitu-gitu aja tuh. Lihat itu. Gimana bang? Ya ngelihat misalnya nunjuk emang bener-bener melihat apa yang kita tunjuk, menunjuk apa yang kita lihat itu juga jadi salah satu latihan dasar. Gitu. Coba lu tadi bang, kok mata lu keisi banget ya bang? Iya. Ya karena kita ya itu membiasain diri untuk ngelihat apa yang kita tunjuk, terus kita nunjuk apa yang kita lihat gitu. Tuh matanya keisi ya? Iya matanya keisi ya? Ada bihunnya tuh bang, ada bihun. Mata lu tuh nunjuk? Iya pasti gitu bang, nunjuk. Ya, iya itu. Kadang-kadang kita tuh, misal kayak kadang-kadang kita tuh udah antisipatif, kita udah tahu apa yang kita lakuin, udah kita sembarangan aja. Kita cuma ngelakuin sesuatu itu ya udah karena gua harus ngelakuin aja gitu. Nah tapi kalau kita ngelakuinnya benar-benar ya itu tadi beda, pasti Akan beda ya bang. Akan beda gitu. Contohnya kalau misalnya lagi syuting ada adegan berhentiin motor gitu kan beda tuh bang, itu akan ngaruh banget ya kalau dia ngeliat kayak ada motor beneran. Kan kadang-kadang suka pura-pura ada motor di sini ya. Nah, itu kan akan beda banget tuh kalau kita latihan di sini beneran ada motor. Gitu kan akan beda matanya tuh. Wah gila udah jadi. Ngerti lu. Jadi. Langsung ngerti anjing. Gue mau acting dulu. belum latihan. Apa lagi bang latihannya bang? Ya macam-macam juga. Ada juga kadang-kadang gitu. Terus ada latihan. Coba kasih ke Pican bang. Iya. Oke. Coba. Latihan misalnya kayak di imajinasi nih Chan ya. Misalnya sekarang gini. Nih lu diri. Oke. Duduk nih. Lu duduk tapi seolah-olah di bawah lu itu lu nggak tahu di bawah lu itu ada yang lembek-lembek. Duduk di bawah gue ada yang lembek-lembek. Iya apa ada ongol-ongol kali gitu. Ada kue. Ada kue apem ya. Gak usah. Itu ada urusannya. Ada bukan bagiannya. Lu actingnya goblok. Kenapa lu jadi bagian sound effect? Gua jadi gak usah pakai suara. Ada lu gue duduk aja lu ya. acting duduk tapi di seolah-olah bangkunya di belakang ada kue apem tapi lu nggak tahu. Nggak tahu. Coba duduk, set. Apa nih? Oke. Gimana? Nah. Kurang natural ya? Kurang ya? Kenapa ngeliat ke depan? Kenapa nggak tadi ngeliat ke sini? Nah, bener itu. Makanya kurang natural. Karena dia, apa nih? Kalau yang natural, apa nih? Iya bener. Belum, kayaknya belum nempel. Apaan nih? Nah, udah lumayan. Ini soal ada ginian nih ribet. Ayo udah nih, sini gue gak apa-apa beneran. Oh gitu ya bang. Ya, meskipun masih berasa antisipasinya ya. Iya. Apalagi bang, apalagi? Apa? Latihannya? Oke. Duduk lagi. Latihan tubuh Chan sekarang Chan. Misalnya itu tadi kita latihan nunjuk apa yang kita lihat, melihat apa yang kita tunjuk, tapi beneran lu lihat gitu. Kemudian ya dengan jujur lu nunjuk apa yang lu lihat itu. Oke. Apa namanya ini? Nah kan gua apa namanya? Bantal. Kaktus. Sepatu unce. Oke. Sekarang ngasih tahu ke situ. Ke kamera.
kalau banjir ngungsi. Apa gitu? Ngasih tau apa maksudnya? Itu ngasih Enggak tahu. maksudnya apa yang lu lihat ini gitu. Kaktus. Gitu. Iya. Coba kalau misalnya lu ngeliat tapi lu ke kamera, lu ngasih tahu. Ini terus lu ngomong ke dia. Oh gitu, lu nunjuk terus lu ngasih tau ke kamera, Blon. Kaktus. Oke. Bantal. Mana? Kan lu lihat Lihat dulu. dulu bantalnya. Oh, iya. Kaktus. Bantal. Oke. Tapi kalau acting nanti nggak boleh kan ngomong ke kamera ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Iya gitu. Tapi ini itu latihannya. bagian dari Oh. latihannya supaya maksudnya kayak lu terbiasa memang jujur untuk mengungkapkan apa yang nanti bisa ke emosi juga, ke rasa juga. Misalnya ketika ya udah, gua akan ngomong gua sedih kalau memang gua sedih. Oh. Iya kan? Ya gua akan ngomong kaktus karena gue lihat Lihat kaktus. Gitu. Atau gua ngeliat nanas sih udah gua ngomong gua betul-betul melihat. Nanas. Gitu. Nah nanti kaitannya kan nggak mungkin kalau sekarang misalnya ke emosi agak Terlalu dalam, terlalu jauh. Iya, iya. Ini Yang basic aja, Bang. basic aja kan gitu. Iya, iya. Kalau nangis bang, bisa sampai nangis tuh gimana tuh bang? Nah kalau ada lagi yang latihan kan. Nah sebenarnya ada orang yang sering salah. Misalnya kayak nangis, ini kita dapat peran. Misalnya peran nangisnya diputusin. Terus kita nggak pernah diputusin. Terus tiba-tiba udah lu nangis, anggap aja misalnya nyokap lu meninggal. Iya. Beda tuh ya. Beda. Bang. Orang kebanyakan kalau waktu dulu latihan, lu nangis apa gitu, ya boleh lu punya imajinasi itu. Tapi ketika acting, ya nggak boleh lu pakai persoalan lain. Tapi untuk emosi yang ini, misalnya lu di sini, misalnya nih Chan, lu di sini lagi diputusin, misalnya lu sedih diputusin, terus tiba-tiba lu harus nangis. Nah, lu nggak pernah, terus tiba-tiba, gua inget nyokap gua nggak ada aja deh, meninggal deh. Lalu imajinasiin meninggal. Terus kemudian untuk acting kehilangan pacar. Gak nyambung. Karena ntar pas misalkan acting terus pacarnya kan gitu apa. Kita putus sampai sini ya gitu. Mama. Mama. Innalillahi wah, gak kuat. Ada innalillahi. Gak nyambung. Gak nyambung. Iya, kebanyakan orang suka salah tuh. Papa kawin lagi wah. Gak nyambung orang diputusin. Iya, Oh, jadi nah berarti yang kayak tadi misalnya Pican dan gue mau latihan di rumah. Berarti yang tadi itu misalnya kayak duduk itu gue ulang-ulang gitu, Bang. Dibikin aja Ya, sambil aja. Kue apem semua itu. Enggak, yang lain aja. Gak perlu. Itu mah buat latihan. Entar cucur, entar pukis, tapi kue semua. Kue semua. Iya cuman. Tapi gue kepikiran Pukis. gitu lagi. Jadi kayak kita belajar mungkin ini kan latihan ya bang ya. Iya. Kayak bisa di rumah latihannya coba duduk di bawahnya ada paku misalnya. Duduk di bawahnya. Coba kalau bawahnya paku gimana? Duduk di bawahnya ada paku. Duduk kan. Ini copot dah ribet. Wis, gokil. Gimana Pet? Menurut lo gimana? Hah? Menurut lo gimana? Enggak. Masih udah natural belum, Pet? Belum lah. Belum. Soalnya gak kebayang juga duduk ada paku gitu. Nah, berarti mesti observasi ya, Bang ya? Ya, enggak juga. Taruh paku di kursi. Om duduk deh om. Oh gitu caranya. Iya. Jadi kan lo orang dulu. Kan enggak perlu mati dulu untuk acting mati. Iya. Iya. Oh, latihannya begitu. Iya, latihan maksudnya banyak lah. Ada latihan tubuh. Tadi misalnya kayak maksimal tubuh lu tuh maksimal lu bisa ngelakuin. Terus ada namanya kayak kesadaran bentuk tubuh juga. Ya meskipun kita acting natural, cuman juga ketika ada kesadaran juga, ada kesadaran estetisnya. Misalnya kayak ya biasain ya duduk. Wah, elegan, itu kan beda banget hidungnya. ketika misalnya kita dapetin karakter Mafia. yang misalnya ya mafia atau menengah ke apa gitu. Ya udah kita mengkondisikan Coba ini. Oh, tubuh. ini orang sukses nih ya. Mafia duduk mafia. Iya, ini kayak bos, ini Bos duduk kayak gini mafia. nih. Iya Bang ya. Kalau langsung ini kelihatan. duduk Maici, makan mafia udah Maici. Mafia sama main. Nah itu juga sama, bisa latihan tubuh juga. Duduk orang nggak mampu Bang. Coba saya orang nggak ya. Minder. Nah,
Itu orang diabetes ya. Ngap dulu orang ngap. Kan. Nah itu kita latihan kan kadang-kadang kan itu tadi misalnya kayak kita tahu orang-orang ya tubuh juga kan mengikuti si karakter itu, misalnya ada kecenderungan misalnya kayak orang ketika kita sombong yang paling pertama pasti kita lakuin adalah iya kan, untuk meyakinkan kalau orang sombong ya yang paling umum dulu orang tahu kalau ciri-ciri orang sombong apa sih, kan ada misalnya setiap sifat tuh ada ciri-ciri psikologis, ada ciri-ciri psikisnya itu kan ada. Ciri-ciri orang sombong. Iya kan gitu. Jereng. Gak ada tuh di buku psikologis mana juga apa orang sombong gitu. Bahkan ciri-ciri orang sombong. Satu jereng. Gitu. Pakai topi dibalik. Kayaknya rapper itu. Iya, apa dongak gitu kan ya, ciri-ciri orang. Ya itu tadi ada. Kamu punya apa mau deketin anak saya? Oke. Iya kan? Sombong ya. Iya, itu bisa, bahkan kita tuh kalau gua kadang-kadang juga misalnya kayak tadi mau latihan misalnya cari misalnya setiap karakter misalnya ini orang sombong, orang penakut, orang apa, biasanya itu kan suka ada ciri-ciri psikis orang takut. Ada yang orang mau bohong aja kelihatan, iya kan, iya kan, ada ini umumnya gitu. Nah itu kan kita bisa latih dulu sehingga nanti ketika kita melakukannya itu kayak jadi refleksi terkondisi gitu. Refleksi terkondisi. Ya? Iya, jadi kayak ketika misalnya tinggal di calling aja. Iya gitu. Jadi latihan ya. Latihan terus. Lalu di rumah dah orang sombong. Terus. Nah, anakku pernah ketakutan kan. Bu, abah kenapa itu? Bu, abah. Tapi bener Bang, kayak kalau orang nggak tahu kayak orang aneh jadi Bang ya latihannya ya. Iya. Makanya dibilang kadang-kadang kayak orang gila nih, orang ngomong sendiri apa sendiri. Ya tapi kan kalau misalnya kita latihan, misalnya kayak gue latihan di waktu latihan teater, ya itu kan bareng-bareng. Iya. Kayak udah kesepakatan bareng, kita lagi mau ngelatihan ini. Tapi kalau lu sendiri sih ya jangan Chan gitu. Nggak, tapi Bang bener Bang, itu kan akhirnya gue tuh kadang-kadang kalau latihan di rumah tuh suka terganggu. Karena di rumah nih misalnya kayak gue kemarin dapat adegan nih, gue berakting nih. Jangan, istri gue dari bawah, kenapa? Itu disautin terus. Orang lagi latihan, elah. Enggak, oh kirain lagi ngomong manggil aku. Terus gue ngomong lagi nih, kenapa bah? Ya elah, lagi latihan, mau syuting. Besok mau syuting, ya Allah Akbar. Kalau dibilangin gitu, disautin terus. Nah anakku naik, bah kenapa? Aduh elah, susah nih gak pernah punya keluarga aktor. Gitu karena kan kita biasanya kan kalau dapat skrip kita latihan Bang. Iya makanya ada sekarang kan gitu beberapa kelas-kelas acting atau kayak acting club gitu yang memang ya udah karena itu mungkin ya salah satunya. Jadi kalau di rumah disautin salah persepsi mulu gitu. Ya itu latihan-latihannya seperti itu. Nah, biasanya kan. Gue pernah lihat itu ada, gue lihat di mana ya, pokoknya ada kelas acting terus dia jadi binatang. Iya semuanya Bang. Itu emang bagian dari latihan juga tuh? Basic. Berarti latihan dari basic ketika jadi binatang beneran. Yang paling ya itu ya karena kan misalnya yang itu sih sebenarnya apa ya kan kita kadang jadi karakter lain. Nah, untuk latihan biasanya kita yang paling jauh dulu deh kita bisa. Oh, diambil yang jauh. Yang paling jauh dulu jadi misalnya. Binatang. Iya gitu, misalnya gitu. Jadi kucing. ayam. Oh, jadi ayam. Jadi ayam. Ya, itu kan ketika kita melakukan itu. Nah, ada imajinasi, lu mikir ayam kayak dulu kan kayak gini. Lalu kemudian imajinasi kita itu dengan sendirinya ngegerakin tubuh kita kan. Jadi ayam. Iya. Iya kan gitu. Nah memang kalau untuk latihan dicari yang paling ekstrim aja dulu gitu. Untuk latihan-latihan makan gitu. Makanya itu tadi kadang-kadang jadi binatang gitu. Jadi Hitler gitu bisa. Masih orang. Masih orang. Jadi ayam bener. Jadi ayam. Halo. Halo, apa kabar? Jadi nanas ya, jadi nanas. Halo, makan cacing dulu ya. jadi apa? Jadi nanas. Halo. Semuanya. Halo, saya nanas. Udah, gini, kata gurunya ya udah gak ada harapan. Gak bisa. Udah goblok dia anjing. Gitu. Masa negor terus. Gitu. Tapi selama lo mengalami itu ada kayak bener mirip lagi sama ayam gitu. Enggak beneran.
Di boy. Enggak maksudnya begitu oke mau jadi ayam misalnya terus ada. Lah bener ya anak mirip ya. Ada. Misalnya gue lagi latihan teater, mirip banget gitu. Ada yang apa gitu-gitunya tuh ada. Gitu. Jago banget. Mirip sama ayam. Gue kira saking miripnya dipotong sama temennya. Lah ayam nih. dimasak. Saking miripnya ditangkap kakinya. Diadu sama temennya. Oh gitu. Iya, Nah, itu apalagi lo kalau di rumah begitu lo jadi kucing tiba-tiba. Wah takut sih pada kabar keluar. Siapa kenapa itu? Iya makanya katanya pernah juga teman gue cerita tuh IKJ gitu terus ada orang gila lah. Terus udah dia main gitu. Terus tiba-tiba ada orang datang nyamperin si ini, bagi rokok dong gini-gini gitu. Ternyata orang gila itu anak kampus gitu katanya bang. Iya, lagi latihan. Jadi kayak apa sih kalau ini itu lebih ke mental sih. Kalau itu lebih ke mental. Kadang-kadang kan kita gini, lu di depan kita lagi syuting gitu, lagi acting. Itu kan kadang-kadang kalau mental kita ciut gitu, kan di belakang kamera ini banyak orang. Oh iya bener bang. Iya kan, ngeliatin orang. Belum gitu lagi kan. warga. Iya. Lalu kemudian juga ada yang namanya kesadaran dinding keempat kalau dalam realisme. Kesadaran dinding keempat tuh gini. Jadi kalau panggung kan gini nih ya, kotak ya. Kalau ruang itu kotak. Nah, ketika kita main itu kan penonton tuh seolah-olah ada di situ. Iya. Nah, si dinding keempat itu nggak ada. Ya Dinding kalau kotak nih. Iya. Ya kan ini ada kotak nih. Nah, dinding keempat ini nggak ada. Nah, ada kesadaran itu. Ya kan, nah ketika misalnya kita kenapa harus kayak dulu gue sampai latihan jadi orang gila atau apa gitu kayak ya udah lu asik aja dengan dunia lu itu. Oh dunia. Jadi lu nggak merhatiin yang di sana. Nggak peduli dengan realita yang ada di sekitar lu karena lu belajar untuk hidup asik atau hidup di kotak itu, kotak imajiner, dunia imajiner yang lu ciptakan. Makanya kelihatan jadi kayak orang gila gitu. Yeah. Sebenarnya bukan tanpa tujuan. Tujuannya adalah ngelatih mental. Ngelatih mental. Nanti karena itu akan kepake banget saat lu berakting di either di depan penonton ataupun di depan kamera ya. Iya. Karena gue pertama kali main film itu gue jadi orang gila bang. Iya gue filmnya Fajar Nugros. Bajai Bajuri the Movie. Oh iya. Nah itu gue jadi orang gila. Udah jadi orang gila, suruh jadi orang gila gitu. Terus pernah gue ngeliat lagi. Terlalu sadar untuk jadi orang gila gitu. Gue ngeliatnya kayak orang gila ya. Kayak maksudnya kayak orang sadar tapi ngomong aneh aja gitu Chan. Maksudnya kayaknya orang gila gak gitu dah gitu. Kayak mungkin kurang kosong atau apa gitu kali bang ya. Gue kayak ini orang sadar tapi ngomongnya ngasal gitu. Mungkin itu tadi aku aktornya lebih kuat kayak misalnya ketika lu acting kayak nih orang gila ngapain ya? Orang gila gini nih. Nih kalau gini orang gila kayak kesadaran. Nah, kalau yang ada kan enggak boleh ya lu lakuin aja sebagai. Sulit tapi bang ya. Sulit ya bang. Ya. Sorry bang, berarti memang bener ya suka ada yang misalnya gini kebawa. Sampai terus. Ada. Ya itu tadi misalnya kalau kita lihat di luar negeri itu kan yang sampai serius banget mendalami karakter kan gitu sampai yang bahkan ada yang itu tadi siapa yang dulu Heath Ledger sampai mati meninggal gitu kan sampai sampai segitunya bahwa emang saking susah keluar ya bang atau dia hidup kayak akhirnya jadi nggak sadar kalau itu bukan dia. Iya gitu. Mungkin sampai ke situ titiknya bahwa dia sudah merasa bahwa dia adalah karakter. Joker. Dia adalah karakter itu sendiri gitu. Bahkan di luar negeri beberapa. Atau mungkin dia sebenarnya tahu itu bukan tapi dia gue suka lagi jadi gini. Iya. Bisa jadi gitu. Tapi yang pasti sih lebih ke ya udah dia kayak dia udah menikmati hidup di dunia imajinernya itu bahkan dia kehilangan ya aku diri aku Iya gitu sampai ke situ mungkin, pendalamannya. Mungkin kalau kehilangan aku diri aku aktor itu mesti aku puntur kali. Atau aku laku. Atau aku ayung. Paku. Oke. Nah kalau lo sendiri bang, buat lo karakter yang apa? Karakter atau apa ya maksudnya? Peran seperti apa yang menantang gitu? Yang maksudnya yang kayak ini gue suka sih, yang kayak menurut lo penuh ini gitu. Observasinya apa? Yang pernah gue mainin apa belum pernah gue mainin dan gue pengen? Deh, apa-apa.
Yang menurut lo kayaknya ini nih baru acting gitu. Yang atau mungkin pertanyaan tuh itunya salah kali ya. Semuanya acting lah ya. Tapi mungkin lu suka aja kali. Ini menantang gitu mungkin gitu ya. Banyak sih ya, tapi gua yang paling gua dapat waktu itu ngerasain itu ketika misalnya gua jadi orang jahat, karena nggak tahu kadang-kadang peran yang jauh banget sama diri kita itu yang agak berat sih menurut gua. Gitu ketika misalnya gua kemarin gitu di film Lembayung gitu ya, gua harus jadi orang jahat yang tiba-tiba cabul gitu kan, megang pantat orang atau apa, tapi kayak guanya sebagai Ence anjing mau kagak Dipegang pantatnya maksudnya dari luar. dipegang iya. Dan apalagi kok sampai orang jadi kesel sama lu Bang ya. Nah, itu adalah keberhasilan Itu berarti. keberhasilan. Ya mungkin itu jadi keberhasilan memang ketika kita memainkan itu sampai. Tapi kan dari kitanya ada perasaan kayak anjing kok gue jahat banget ya. Kok gue segitunya kayak gak tega gitu. Apalagi misalnya kayak waktu di film itu gue harus megang pantatnya Yasamin misalnya gitu. Meskipun Yasamin itu bukan Yasamin, dia sebagai karakter. Tapi karena anjing gue tahu banget gue main sama Yasamin tuh dari dia kecil gitu gitu. Kayak itu agak berat gitu buat anjing. Iya, buat ngelakuin hal itu. Buat ngelakuin hal itu gitu. Tapi enggak nih, aku sebagai aktor ya gue harus ngelakuin itu, dan ya udah aku karakter lah yang kesadaran aku karakter itulah yang akhirnya ya menggerakkan itu gitu. Iya, kalau gue tuh ya kalau nangis udah pasti lah ya. Ya. Nangis teman. Soalnya ya, nangis. Enggak nangis. Kalau itu bukan nangis tuh ya. Enggak bisa gue nangis. Gue enggak pernah nangis. Gue ada suruh nangis waktu itu CT series. Waktu perpisahan sama Koapuk. Enggak nangis gue. Terus akhirnya gara-gara ada kritik aja ngobrol. Gue lagi dia nangis. Kalau Koapuk udah bagus banget itu. Gue sedih beneran itu. Koapuk, maafin gue ya Jak. Gue gak bisa nolongin lu gitu. Tapi gue gak keluar air mata tuh susah. Nah itu juga kadang-kadang ya di kita nih kesadaran teman-teman semuanya juga gitu sebagai aktor tuh juga kadang-kadang nih kita nih ya, gue nggak tahu itu menganggap remeh atau kesadaran apa gitu ya. Tapi harusnya ketika misalnya kita lagi syuting itu bahkan kalau perlu nggak ada ngobrol. Kalau kita kan kadang-kadang begitu cut langsung ambil handphone. Lihat lagi, ya itu kan langsung, padahal itu kan kita harus mengkondisikan diri menjadi aku karakter itu kan nggak gampang. Makanya kalau di luar negeri tuh jarang yang satu ininya digabungin. Setiap pemain tuh kayak punya ininya sendiri, punya kandang sendiri, punya tempat sendiri, buat dia fokus. Ada kandang. Gitu. Oh, karena tujuannya untuk menjaga stay on aku karakter. Ya jangankan itu, kitanya aja kadang-kadang baru cut langsung ngambil handphone ya. Iya gitu. Ya, kitanya juga ini ya. Kitanya juga kadang-kadang misalnya sebelum action lagi di blocking apa ya kita ya ngobrol-ngobrol apa gitu. Kayaknya udah sakti banget gitu, berasa sakti banget udahlah gitu. Ngobrol-ngobrol bahkan ketika lagi diarahin gitu. Padahal kecuali kita Reza Rahadian atau Laura Basuki yang jago-jago banget. Bahkan itu. Mungkin sekelas Reza atau ini juga dia ketika syuting atau ketika dia mungkin kalau di ruang tunggu ya, tapi ketika di set mungkin dia juga nggak mau kali sebenarnya diajak ngobrol atau apa gitu. Sebenarnya sih harusnya sih mengkondisikan itu harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Atau gitu. gimana caranya agar dia tetap terjaga di kondisi aku karakter itu kan. Iya gitu. Ditutup mukanya pakai kardus. Langsung kan iya kayak jadi aku sebel dia bukan aku karakter. Ini kok gini enggak aku karakternya aku sebel. Iya kan, kadang-kadang begitu lu misalnya lagi dikumpulin gitu kan gitu. Ya lu ketika lu ngomong sama Ari atau sama siapapun gitu ya pemain yang lain, ya itu kan udah bukan aku karakter, bukan aku aktor lagi, malah aku diri kan gitu. Aku diri. Iya, tapi kalau itu sih gue juga soalnya ngobrol juga. Nah, akhirnya kita mundur tak aku diri. Iya gitu. Iya. Makanya kan gue sih lebih baik cuek, serius banget tuh nggak mau diajak ngobrol pas lagi take, ya bukan apa-apa gitu karena gini ya. Pekerjaannya menuntut kita seperti itu gitu. Sama kalau yang ini yang emosi-emosi yang marah-marah tuh ada. Ya kayak inilah Layangan Putus itu kan. Iya. Itu kan Reza Rahadian sama Putri Marino itu kan
Wah itu menurut gue tuh adalah, makanya itu viral tuh karena gambaran itu. Sesungguhnya ya. Jadi kita kayak beneran ngelihat suami istri berantem ya kan ya. Itu dan gue kurang kata monyet aja sih itu karena iya. Iya itu kurang, cuma kurang kata gitu ya, tai gitu. Kurang kata mas monyet. Itu udah sama betul. Tega lo, monyet lo. Anjing, Tambun banget. Iya atau itu beda daerah kali Chan. Iya, Chan. Bukan masalah ini. Iya. Orang kalau terpelajar berantemnya gitu. Nah, itu dia. Lu gak pakai orang Tambun kali itu ya. Iya kan, Iya, latar iya. belakang karakternya siapa kan gitu. Tapi pun begitu, kadang-kadang gue nonton film yang preman. Menurut gue jadi gak preman gitu. Ih, preman bahasanya baku banget gitu, kadang suka gitu bang. Iya. Kadang tuh ada ini rapi banget preman ininya kata-katanya gitu. Iya. Kadang juga suka gitu juga ya. Iya. Tapi kan juga harus dijaga kali bang ya kalau film yang nggak boleh terlalu ada gitu-gitunya kali Ya makanya. itu mungkin dari direkturnya mau Skripnya, seperti apa iya, kali bang ya? Iya, tetap juga kadang-kadang kan kalau dalam penulis itu ada bahasa tulisan, ada bahasa ucap. Iya. Iya kan, kadang-kadang kan ya kita ketika nulis itu kan ada kesadaran ya bahasa tulisan. Ada kesadaran sastra sedikit gitu ya. Nah tapi menurut gue juga itu tergantung gimana kita deliverynya, lalu kemudian kalau misalnya wah ini kayaknya bukan karakter ini nih, bukan percakapan si karakter ini nih ya, kita bisa kok ngobrol sama si sutradaranya gitu. Yang penting ada info, ada ini aja, ada komunikasi gitu. Oke. Gitu ya. Kalau lu bang, film lu yang paling berkesan buat lo apa? Anjir, semua film berkesan ya, tapi gue berkesan banget itu waktu gue film Guru Ngaji. Judulnya Guru Ngaji? Judulnya Guru Ngaji. Lu jadi? Jadi asisten guru ngaji, jadi badut. Badut? Iya jadi. Oh asisten guru ngaji badut? Iya. Kayaknya ada yang salah. Emang filmnya gitu, tentang guru ngaji yang nyambi jadi badut. Oke. Oh. Gitu. Tahun berapa tuh bang? Itu tahun 2000 berapa ya? 2017. Oh, 2017. Iya, Guru ngaji siapa? Peran utamanya? Doni. Mas Sibarani. Doni Sibara. Damara. Oh. Doni Damara. Yang jadi ini. Yang jadi cewek bukan? Oh Mm-mm. itu? Iya Mas Doni. Oh. Tapi bukan yang guru ngaji, bukan di film Guru Ngaji itu yang jadi cewek. Oh bukan. Gua pikir film itu. Bukan beda ya? Bukan gitu. Oh iya. Oh iya. lawas juga tuh Doni Damara bang ya. Iya, dari kecil gue nonton dari dia. kecil. Iya kan gitu. Kenapa lo itu berkesan banget? Berkesan banget karena itu yang pertama itu peran yang menurut gue, ini gue baru pertama kali dapat peran porsinya panjang, Iya, banyak lumayan gitu banyak, kan ya. di situ. Terus kemudian juga alhamdulillah di karakter itu ya gue mungkin dinilai layak gitu untuk nomine di FFI. Supporting. Aktor. Supporting, nomine. Tahun itu yang menang siapa? Tahun itu yang menang Niko. Negosiasi itu. Niko Saputra. Iya. Di film apa? Rasa itu apa? Oh Tabula Rasa. Bukan. Aruna dan Oh, Lidahnya. Aruna Lidahnya. Oh, oke. Iya, itu. Oh, tapi lo masuk gitu ya? Iya. Wah keren banget. Alhamdulillah gitu. Itu yang berkesan sih menurut gue kayak gitu. Iya. Karena iya. ya dapat panjang terus berhasil lah diakuin juga kan. Iya, gitu. Ya nggak apa-apa lah nomine. Iya juga kan. lumayan itu. Tapi emang mainnya beda. Gua sadarnya banget waktu syuting filmnya Soleh mau jadi apa. Gitu. Jadi Kang C ini ceritanya jadi kan gua satu geng. Gua, Ajis, Boris gitu kan. Ini ada geng musuhnya. Kang Ronald, lu, Yusril tuh satu geng mereka tuh geng musuh. Iya. Ceritanya kita adu-aduan jualan majalah, jual majalah. Ayo majalah. Ada depan. Awalnya gue yang nggak laku, dia laku nih, geng di depan lu laku. Terus Pakai yel-yel itu ya kan lama-lama gue yang laku. Iya. Nah dia nggak laku. Nah terus dia, jadi adegannya pokoknya diliatin ke mereka lagi maksa orang untuk beli, tapi nggak ada yang beli gitu. Terus dia, itu gimana ngejelasin? Matanya beda kan gini kayak, ini majalah ini gitu. Terus gue dari seberang liatnya, gila Cek kayak beneran jualan aja, kayak beneran orang desperate nggak laku, ayo dong, ini beli dong gitu kayak. Wah itu gue, ini kok bisa gitu ya? Sumpah Chan, itu wah lu emang beda sih ya kalau. Tadi ngeliat tadi duduk mafia aja beda. Gila enak banget kayak ngeliatnya.
Gitu. langsung duduk mafia ya. Itu makanya Bang gue ada kadang-kadang gini misalnya ya. Si aktor A nih, aktor lawas nih. Terus biasanya tuh dia dapat peran jadi orang kaya, jadi bos apa, jadi apa. Terus ketemu nih sekali waktu syuting, ketemu. Itu agak aneh ngeliatnya. Kadang kan dia datang pakai celana pendek, pakai kaos gitu kan. Gini. Ini biasanya dia. Karena kita lihat dia tuh mafia yang bawa senjata gitu kan. Beneran gak usah gue sebutin orangnya. Tapi gue iya kalau sehari-hari gini ya ketawa-tawa cengeng-cengeng gitu kata gue. Saking meyakinkannya ya. Betul. Iya. Saking meyakinkan. Dan gue kan gak pernah ketemu di real life-nya. Di ketemunya di nonton-nonton terus gitu. Dia jadi ini apa segala macam. Gitulah kayak. Makanya ini gak tahu ya kayak misalnya Om Tio. Oh kayaknya galak banget gitu ya. Tapi gak tahu sih kalau emang galak. Baik kamu itu. Iya kan maksudnya kayak gini kayak berwibawa banget gitu. Iya, mungkin karena dulunya mungkin misalnya kayak ya mungkin dia memang ketika syuting dulu ya dia menjaga benar-benar ngejaga karakter kayak bahkan kadang-kadang jadi kayak orang segan padahal sebetulnya dia memang lagi menjaga, bisa jadi dia lagi menjaga karakternya gitu. Selama di lokasi nggak dilepas aja. Iya, bisa jadi gitu. Kita kan kadang-kadang berharapnya karena kalau kita nggak tahu, biasanya kadang-kadang berharapnya, begitu di luar, udahan begitu cut tuh mungkin dia asik. Ya kita nggak tahu. Mungkin kesadaran aktor dia itu dia tetap ngejaga karakternya, jadi kelihatannya benar. anjing. Jadi orang di luar dan di dalam frame tuh kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, katanya ada gini juga Bang, aktor yang bagus itu akan membawa lawannya jadi lebih baik juga gitu. Yang mana gue sih ngasihin kayak waktu yang gue bilang sama Kwafuk itu gitu. Pas Kwafuk gimana tuh kita jadi ikutan dia sedih, kita jadi ikutan sedih ngeliat dia gitu. Nah itu lu alamin juga gak Bang? Banget. Nah salah satu yang paling maksudnya lawan main yang anjir enak banget jadi main sama dia nih itu ada gak Bang? Mas Slamet Raharjo. Mas Slamet Raharjo tuh enak banget gitu. Dia tuh bahkan waktu kita reading aja gue di ada satu film gitu. Waktu kita reading itu dia taruh bukunya, taruh dulu gitu. Maksudnya kayak udah lu reading tuh cuma baca doang dia bilang gitu nggak usah. Reading udah baca aja. Lu cari informasi sebanyak mungkin mengenai karakter itu apa gitu. Udah, tapi memang ketika udah on frame ya dia ngelihat gue sebagai karakter. Ya itu kita juga kepancing ke bawah gitu. Dengan sendirinya ketika dia berdialog, menyampaikan emosinya dan lain-lain sebagainya. Ketika kita udah nggak mikirin lagi, oh ini Slamet Raharjo ya, enggak gitu. Ini si Pak D nih gitu misalnya karakter. Iya, udah beda aja ya. Iya, makanya itu tadi emang berasa kok kalau misalnya yaitu aktor yang baik itu dia bisa membawa ya gitu. Karena dia istilahnya kan energi kalau misalnya kita iya kan ada energi ya misalnya dia lagi kesal, dia lagi sebel, dia lagi apa. Kalau dia melakukannya dengan benar, maka ya energinya nyampe ke lawan main gitu. Kayaknya gue kalau ada film sama Om Tio gitu, terus adegannya gue dimarahin, kayaknya gue beneran takut. Sama. Ampun Pak, ya Pak. Kayaknya gak usah acting sih, beneran takut. Gitu. Saya tampar ya Pak, ampun Pak. Oke. Ada gak bucket list yang belum main sama siapa Bang? Harapan. Atau gak kesampaian mungkin? Belum. Kalau Om Didi Petet pernah main bareng? Pernah. Oh pernah juga akhirnya? Pernah di awal-awal dulu pernah waktu film sama Dewa 19 dulu yang Nirina tuh yang ada film Nirina yang oh gak tahu gue. Ya, kamu lihat satu-satunya dulu ada film itu kalau nggak salah sama Mas Didi Petet tuh. Itu bareng gitu. Tapi ya alhamdulillah sih gitu. Sama Bang Mucus pernah sama ya udah sih bucket list gue. Udah lu banyak sih film ya. Alhamdulillah gitu. Kalau genre film yang ini ada nggak? Nah ini juga nih. Nah gue kan dari mulai berkarir di film dari awal tuh dulu kan komedi mulu tuh komedi aja karena memang dulunya di Extravaganza dan di dunia populer tuh ya gitu ya di kita tuh kayak stigma tuh personanya ya. Iya sekali lu main komedi ya terus gitu. Nah mungkin di beberapa tahun belakangan ini gitu gue kayak ngerasa bukan jenuh sih kayak gue ngerasa
gue bisa loh gitu. Yang lain. Genre yang lain gitu. Gue bisa loh karena selama ini pasti komedi. Bukan nih gue nggak suka, maksudnya gue suka gitu. Cuman kan kayak lu punya dalam diri lu tuh ngerasa lu punya kemampuan yang bisa dimaksimalin lagi gitu yang lain. Kayak gue punya challenge aja gitu. Nah makanya yang paling jauh itu kan dari komedi itu kan ke horor. Ya. Ya kan? Karena kalau horor tuh kan orang tuh udah mempersiapkan diri buat ditakut-takutin. Ya. Ya kan kadang-kadang kan kalau enggak gitu. Meskipun di drama gue ditaruhnya bagian komedikal ya kan komikalnya atau komedi reliefnya gitu kan ya. Nah, ketika misalnya gue ya udah gue beberapa tahun kemarin gitu, bahkan gue ada hampir setahun gue nggak ngambil kerjaan karena yaitu gue mau ada komedi, entar dulu deh gitu. Oh. Pengen ngelepas. Iya gitu. Ya kalau secara apa namanya ya feel sih gue masih, tapi kan ya kayak gue ngerasa gue bisa yang lain gitu. Iya. Bukannya gue anti atau apa komedi, enggak gitu, tapi kayak challenge aja buat diri lo gitu. Akhirnya gue coba hampir setahun lah gue nggak ada kerjaan, nggak ya karena masuk ya udah ambil horor terus, horor gitu. Ya udah akhirnya ya sampai kemarin tuh pas 1 Kakak 7 Keponakan aja tuh gue begitu ditawarin casting, wah gue nggak mikir 2 kali. Casting, gue masih datang casting. Oh ikutan casting ya? Casting gue. Oh. Casting gue. Buat 1 Kakak 7 Keponakan itu yang meskipun cuman 2 scene. Iya kan bapak itu. yang nitipin anaknya. Gue casting. Gue bilang karena gue pengen banget gitu. Iya. Kayak mungkin kan kita nggak tahu dipikir saudara, dia mah komedi selama ini dia bisa Lalu nggak ya? tunjukin kalau nih gue bisa serius kok. Iya gitu. Gue bisa main bener kok. Iya gitu. Maksudnya nggak bercanda gitu. Bukan ya komedi, berkomedi lah gitu. Gokil. Nah akhirnya ya gue coba itu gitu. Ya gue sih berharap gitu ya. Makin banyak lagi gitu sutradara yang kasih lo kesempatan lah. Ngasih gue kesempatan untuk film main. kartun. Kenapa nggak Power Ranger aja lagi we? Ratatouille 3 tuh ada Ratatouille ntar. Ratatouille lagi. Ratatouille. Film action bang. Kayak Arnold lo bawa ini masuk 4 ini. Oh, deng. Aduh Bang Ence, tapi luar biasa lah Bang Ence ya. Bang Ence juga di teater sempat bikin acara sama anak-anak stand up. Ya kan, ini juga lagi ada rencana lagi lah mau bikin. Waktu itu bikin teater tapi hitam putih. Awe ikutan tuh. Awe ikutan. Nah, kita kayaknya mau bikin lagi ya Bang ya. Mudah-mudahan nih kalau ada yang tertarik bisa gabung-gabung ya Bang ya. Ya, terus Bang Ence mah keren lah. Pernah bikin TV keliling namanya. Dia bikin TV gede ya yang di dalamnya bisa dimasukin orang ya. Terus dia bawa ke tengah kampung. Pindah-pindah ada berapa kampung gitu Bang ya. 2 atau 3 kampung pindah-pindah. TV-nya ditaruh di sana, ada lapangan bulu tangkis di tengah komplek, di tengah kampung. Ditaruh di situ. Terus gantian ntar ada musik. Terus gue stand up gitu. Jadi terus itu anak-anak pada duduk di tengah kampung gitu pada kayak nonton TV. Idenya keren juga. Iya itu emang gokil lah. Ya, cuman emang seniman banget gitu. Iya, jadi boncos sendiri. duit sendiri. Kagak ada pemasukan. Akhirnya pusing sendiri. Iya. Seniman sekali sih. Tapi ya mudah-mudahan lah nanti ada yang bantu-bantu apa segala macam, ada yang sponsor ya Bang ya. Ya mudah-mudahan lah karena ini juga kan sebetulnya kenapa gue bikin sandiwara yang kemarin itu juga ya maksudnya gue juga kan sebenarnya ada misi ke teman-teman stand up dulu kan gitu, karena gue kan juga di stand up gitu ya. Jadi kayak teman-teman seni stand up itu kan individual gitu kan ya. Tapi beberapa pekerjaan yang bisa dimasukin itu sifatnya kolaboratif. Nah, gue sebenarnya kenapa gue bikin pertunjukan panggung ngajak teman-teman komika itu dulunya ya memperkenalkan mereka kepada seni yang sifatnya kolaboratif gitu. Nah, kalau di film kan lu oke, ada seni kolaboratif lain ya film. Tapi kan lu di film nggak pernah tuh lu bisa sampai latihan basic, latihan dari awal, latihan adegan. Paling lu datang ke lokasi baca skrip, udah syuting beres. Nah, kenapa gue waktu itu teman-teman komika gitu ya, supaya itu tadi punya pengalaman lah minimal experience dalam baru ya. Experience baru gitu ya.
merasakan seni kolaborasi gitu. Mungkin nanti ketika dia masuk ke film dan lain sebagainya mereka udah terbiasa dengan itu gitu. Iya, luar biasa lah. Daging semua ini episode ini. Daging apa? Tapir. Ya, terima kasih Bang C ya Iya, sudah thank you. ini Terima kasih Bang C. udah ini ngajarin Berbagi Pican ilmu ya. nih, beneran. Nanti mungkin pas kamera mati kita lanjutin lagi. Iya. Cara Iya, Pican wajib sih gimana ngobrol belajar ininya ya. Iya. Siap. Biar gak malu-maluin lah. Iya, iya. Ya udah lagi teman-teman sampai ketemu lagi ya di podcast Dadah. minggu dadah. Makasih Bang C. Yo.